Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di SD Plus Al-Ijtihad Kuta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bersama Pak Daen. Baik anak-anakku, alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke materi hafalan. Untuk di kelas 6 ini ada dua materi hafalan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama hafalan wajib dan yang kedua hafalan tambahan. Untuk hafalan wajib kalian harus menyelesaikan dua surat, yaitu Quran surat An-Naba dan Quran surat An-Najiat. Bapak ulangi lagi, kalian harus menyelesaikan dua surat, yaitu Quran surat An-Naba dan Quran surat An-Najiat. Ketika kedua surat ini sudah selesai, maka kalian harus lanjut ke hafalan tambahan, yaitu dimulai dari Quran surat An-Nas sampai dengan Quran surat Abasa. Bapak ulangi lagi, dimulai dari Quran surat An-Nas sampai dengan Quran surat Abasa. Jadi di kelas 6 ini kalian harus bisa menyelesaikan hafalan satu juz, yaitu juz 30. Dimulai dari Quran surat An-Nas sampai dengan Quran surat An-Naba. Baik anak-anakku, materi hafalan wajib yang pertama yaitu Quran surat An-Naba. Sebelum kita membacanya atau menghafalnya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang seputar dari Quran surat An-Naba tersebut. Al-Quran surat An-Naba adalah surat yang ke-78. Bapak ulangi lagi, surat yang ke-78 dalam urutan kitab suci Al-Quran. Surat An-Naba ini diturunkan di kota Mekah. Ingat, di kota Mekah, bukan Madinah. Dan terdiri dari 40 ayat. Ingat, terdiri dari 40 ayat. Sedangkan An-Naba sendiri artinya berita atau berita besar. Berita tentang adanya hari kiamat. Berita tentang akan adanya hari kiamat. Jadi An-Naba artinya berita. Isi yang terkandung dalam Quran surat An-Naba ini adalah membicarakan tentang masalah keimanan, di mana orang-orang kafir dan orang-orang musyrik banyak yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Jadi orang musyrik, orang kafir itu banyak yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Dan bukan hari kiamat saja, bahkan hari kebangkitannya pun mereka mengingkarinya. Mereka tidak percaya bahwa akan adanya hari kiamat, kemudian akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Justru mereka tetap akan berbuat durhaka kepada Allah dan suka berbuat maksiat dan selalu menentangnya. Maka bagi mereka yang mengingkarinya akan disediakan neraka atau azab yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, bagi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, serta meyakini akan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan, dan tetap selalu beramal soleh, maka baginya akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kemudian di dalam surat ini pula dijelaskan tentang perintah Allah kepada manusia. Tentang perintah Allah kepada manusia. Apa perintahnya? Yaitu agar kita selalu memilih jalan yang lurus dan benar. Kita diperintahkan oleh Allah agar tetap memilih jalan yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang menuju kepada kebaikan. Kenapa? Karena jalan itulah yang akan menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan diri kita. Siapa yang memilih jalan yang lurus, maka kita akan selamat. Selanjutnya silakan kalian persiapkan Al-Quran surat An-Nabanya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Al-Quran surat An-Naba itu terdiri dari 40 ayat. Nah, untuk memudahkan hafalan kalian, maka ke-40 ayat itu akan Bapak bagi menjadi 6 bagian.
di mana kalian boleh menyicil hafalan Quran surat An-Nabanya sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Bagian yang pertama yaitu Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 8. Dilanjut dengan ayat 9 sampai 16. Kemudian ayat 17 sampai ayat 23. Kemudian ayat 24 sampai ayat 30. Dilanjut ayat 31 sampai 35 dan yang terakhir ayat 36 sampai 40. Jika ke 6 bagian itu sudah selesai, maka kalian harus mengulang kembali, harus murojaah Quran surat An-Naba tersebut dari ayat 1 sampai ayat 40. Silakan kalian buka Al-Quran surat An-Nabanya. Kali ini kita akan membahas Al-Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 8. Lihat, perhatikan dan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma ada mim bertasdid, maka harus dibaca dengung atau dibaca guna. Guna itu artinya berdengung. Manya harus dibaca pendek, nggak boleh dibaca panjang, nggak boleh dibaca amma, nggak boleh, tapi harus dibaca pendek. Amma yatasa, sa harus dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Kenapa? Karena itu mad wajib mutasil, di mana setiap ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka harus dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Yatasaalun ada mad tabi'i kemudian diwakofkan, dihentikan, itu namanya mad arid li sukun. Mad tabi'i yang diwakofkan atau dihentikan, cara membacanya sama seperti mad wajib 5 sampai 6 harokat. Bapak ulangi lagi. Amma yatasaalun. Kemudian ayat keduanya anin naba'il azim. Anin ada nun bertasdid. Ini juga harus dibaca gunnah atau berdengung karena huruf guna itu cuman ada dua, yaitu mim bertasdid dan nun bertasdid. Jadi setiap ada mim atau nun bertasdid maka harus dibaca berdengung. Anin nabail azim. Azim itu juga sama, namanya mad arid li sukun, mad tabi'i yang diwakofkan. Bapak ulang lagi. Anin nabail azim. Bapak ulang dari pertama. Amma yatasaalun anin nabail azim. Kemudian ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini alladzi, jangan alazi, jangan dibaca alazi, itu nggak pas baca makhraj dalnya. Yang pas itu adalah lidahnya agak digigit, ujung lidahnya digigit. Alladzi, zi, bukan alazi. Alladzi hum. Hum ini bacaan izhar safawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan atau ba. Alladzi hum fihi mukhfihi dibaca matobi. Hi tetap dibaca pendek karena sebelum ha itu ada huruf mati. Kalau ada huruf hidup maka dibaca panjang, karena ini sebelum hanya huruf mati maka harus dibaca pendek. Mukhtalifun, fun sama seperti mad arid li sukun, yaitu bacaan mad tabi'i yang diwakafkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bapak baca dari ayat pertama.
amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian lanjut ke ayat keempat. Kalla saya'lamun. Kalla adalah bertasdid. Karena bertasdid ya jangan dibaca biasa saja. Satu setengah alif. Kalla biasa saja. La dibaca panjang satu alif atau dua harokat, namanya mad tabi. Saya itu agak ditekan karena itu ain bukan hamzah. Saya lamun maka itu namanya mad arid li sukun, mad tabi'i yang diwakafkan. Kalla saya lamun. Kemudian ayat kelimanya sum itu huruf sa bukan huruf sin. Jangan dibaca summa. Kalau baca summa salah karena bukan huruf sin tapi huruf sa. Bagaimana cara membacanya? Ujung lidahnya kalian gigit. Sa, si, su, su, sum, sum bukan summa. Maka summa kalla. Sum ada mim bertasdid, maka harus dibaca dengung. Summa kalla, lanya mad tabi'i sama seperti di atas. Saya juga harus ditahan, lamun itu mad arid li sukun, mad yang diwakafkan. Summa kalla saya'lamun. Bapak ulang lagi. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kemudian lanjut ke ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Alam itu ada mim mati, namanya izhar syafawi. Kenapa dikatakan izhar syafawi? Karena mim mati tidak bertemu dengan huruf mim atau ba. Jadi di sini mim mati bertemu selain mim dan ba, maka harus dibaca jelas. Alam. Naj itu bacaan qalqalah. Naj berupa huruf jim yang mati, maka harus dipantulkan. Naja. A bukan a. Ain bukan hamzah, maka agak ditekan alil. Alam naj'alil ar itu bacaan ro tebal, ro tafkhim, agak diangkat, lidahnya diangkat. Ar do kemudian dikuatkan. Do memiliki sifat istitola, memanjang. Ar do miha mat tabi'i, ada huruf fathah berdiri, dan itu namanya mad iwad, mad pengganti tanwin. Jadi tanwin fathatain karena dihentikan maka diganti menjadi fathah da. Jadi awalnya dan karena dihentikan menjadi da. Bapak baca sekali lagi. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian ayat 7 wal jiba matobi la auta matobi dan mad iwad, tanwin diganti menjadi fathah. Wal jibala autada, wal jibala autada. Dan terakhir ayat 8 wa khalaq itu huruf qalqalah, qaf mati, maka cara membacanya harus dipantulkan. Khalaq. Na itu mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Kum mim mati bertemu dengan alif, maka namanya izhar karena tidak bertemu dengan mim atau ba. Az bukan aj tapi az, lidahnya disejajarkan saja. Az wa mad tabi'i jan mad iwad.
pengganti tanwin. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Bapak ulangi dari ayat 6. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu Quran surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kalian perhatikan, Bapak akan baca dari ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Shadaqallahul azim. Demikian pembahasan Quran surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum Bapak akhiri, ada tugas mandiri untuk kalian. Tulislah kembali Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 8 dengan benar dan rapi. Tugas tulisan ini akan Bapak nilai ketika kalian sudah menyelesaikan satu surat, yaitu Quran surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 40. Kemudian bacalah kembali Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 8 dengan benar dan lancar. Jadi bacalah kembali Quran surat An-Nabanya ayat 1 sampai 8 dengan benar dan lancar. Ketika membaca sudah benar dan lancar, baru kalian hafalkan. Kemudian buatlah video hafalan. Hafalkan Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 8. Jadi hafalannya cukup 8 ayat saja supaya memorinya tidak terlalu penuh, ya. Untuk meminimalkan memori, maka cukup kalian hafalkan 8 ayat saja. Yang penting kalian bacanya dengan benar dan lancar. Video hafalan tersebut kalian kirim ke via email, jangan via WA, kirim ke email. Emailnya ke alamat daensangmusafir@gmail.com, ya. Jadi semua video silakan kalian kirim ke via email, jangan via WA. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.